Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi kepada semua pecinta pengetahuan, khusus kepada sivitas akademika Madrasah Aliyah di seluruh Indonesia. Dari podcast Mandapas alias Sini Pasuruan, kami akan berbincang-bincang tentang pendidikan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah hari ini podcast Mandapas alias Sini Pasuruan kedatangan tamu yang terhormat Bapak Profesor Dr. Halim Subahar MA. Selamat datang Pak di podcast Mandua alias Sini Pasuruan. Siap Pak? Ya, Alhamdulillah. Nah beliau ini jauh-jauh rumahnya di Jember. Jadi kalau perjalanan itu bisa 3-4 jam. Dengan kesempatan yang luar biasa ini, alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh beliau untuk kita undang datang ke podcast Mandua Pasuruan. Beliau adalah Ketua LPPD Jawa Timur. Nah ini banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi ya sepadan ya berkaitan dengan program yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur tentang program LPPD ini. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama beliau apa program LPPD itu dan manfaatnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Insya Allah ini bermanfaat, termasuk bermanfaat kepada lulusan Madrasah Aliyah untuk mendapatkan program beasiswa dari LPPD. Nah, hadirin para pemirsa yang saya hormati, tidak panjang lebar, mari kita mengundang beliau untuk bisa menyampaikan tentang LPPD. Bapak, sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan usia yang sudah demikian cukup ya, tapi beliau masih energik, masih riwa-riwi Jember, Surabaya. Masih semangat muda. Masih semangat muda. Iya, Pak, kami alhamdulillah baru tahun ini Pak mendengar program LPPD. Insya Allah pemirsa juga khususnya warga Jawa Timur ini sedang menunggu informasi tentang LPPD itu Pak. Mohon dijelaskan Pak. Nah, baik LPPD itu kalau kepanjangannya Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah. Satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur. Dan ini hanya satu-satunya di Jawa Timur, Di Indonesia. Di Indonesia Bapak. Insya Allah. Dan alhamdulillah perkembangan LPPD dari waktu ke waktu itu semakin bermanfaat untuk masyarakat. Dan ini terbukti sekarang banyak orang dari luar negeri maupun dari provinsi yang lain belajar pesantren di Jawa Timur melalui LPPD. Oh, Masya Allah. Jadi ada dari Pekanbaru, Riau, ya. Terus ada dari Turki. Baru-baru ini dari Malaysia itu ada 2 pengacara, 2 dosen, dan ada 21 mahasiswa yang selama 1 minggu itu belajar di LPPD tentang bagaimana pengembangan pesantren ini. Dan secara kebetulan LPPD itu satu-satunya lembaga yang diberi amanah untuk mengelola beasiswa dari Pemprov Jatim ya. Dan saya senang sekali karena masalah kepesantrenan itu menjadi bidang saya dan saya sudah lama menekuni persoalan kepesantrenan. Alhamdulillah. Jadi begitu diberi amanah itu, insya Allah saya sudah desain ya kira-kira LPPD itu apa yang paling kontributif untuk pengembangan masyarakat Jawa Timur. Di LPPD itu mengelola banyak mahasiswa, banyak beasiswa. Beasiswa S1, perguruan tinggi keagamaan Islam, ada beasiswa S2, ada beasiswa S3. Wah, sampai S3 Pak ya? Sampai S3. Juga ada beasiswa untuk Mahat Ali, baik marhalah ula S1 atau M1 maupun marhalah tsaniyah M2. Nah, demikian juga ada beasiswa untuk ke Mesir. Karena kita juga jalin kerjasama dengan Mesir, Al-Azhar, Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Jadi mitra LPPD itu sekarang sangat banyak. Ada 127 perguruan tinggi. 127 perguruan tinggi. Di antaranya juga STAI Al-Yasini. Alhamdulillah. Ini keluarga kita ini berarti keluarga dari Mandua Pasuruan berdekatan ya.
Jadi kerjasama dengan LPPD. Monggo lanjut Pak. Jadi itu luar biasa. Oleh karena itu bagi lulusan madrasah aliyah, bagi lulusan pendidikan dunia formal kuliah maupun pendidikan muhadalah, monggo bisa mengakses program beasiswa yang ditawarkan oleh LPPD karena banyaknya perguruan tinggi yang sekarang menjalin kemitraan ya. Meskipun ada seleksi yang sangat ketat karena LPPD itu mengelola beasiswa itu secara profesional, ada pengurus LPPD yang itu adalah kiai-kiai yang memiliki pondok pesantren besar ya. Itu beliau sebagai tim penguji sekaligus juga pengurus LPPD. Alhamdulillah. Jadi selain LPPD itu sudah menjalin kemitraan dengan 127 perguruan tinggi, penerima manfaat beasiswa itu sudah sangat besar ya. Berapa Pak? Sudah ada 5.683. 5.683. Yang S3 aja sudah 130. Allah ya Karim. Program doktor. Yang ke Mesir itu sekarang sudah 90 orang. Sebentar lagi bulan Desember ini akan berangkat 33 orang. Ya. Jadi untuk Mesir itu sudah terisi 123. Ya Pak. Dan itu santri-santri hebat semua itu. Mereka pintar baca kitab, ya, pintar muhadasah, bahasa Arab, sekaligus menguasai IT. Alhamdulillah. Ya. Ini berarti kesempatan untuk lulusan madrasah aliyah ya, yang berbasis pondok pesantren, Pak ya. Karena di situ ada tes untuk menguasai baca kitab. Nah, ini kesempatan adik-adik ya untuk nanti bisa kuliah dibiayai oleh lembaga pengembangan pondok pesantren dan dinia. Nah Pak, sampai sedemikian banyak yang dibiayai itu berapa Pak yang sudah dihabiskan dan uangnya dari mana tuh Pak? Pinter-pinter yang kelola itu. KPPD Provinsi Jawa Timur itu setiap tahun tidak kurang dari 20 miliar. 20 miliar. Itu beasiswanya saja. Beasiswa yang langsung diterima oleh mahasiswa. 20 Belum miliar. termasuk itu biaya sosialisasi, biaya bidang teknis, Masya Allah. biaya seleksi itu juga besar. Ya. Memang yang paling besar itu biaya untuk beasiswa S1 Al-Azhar. S1 Al-Azhar. Kuotanya berapa Pak? Itu per tahun. Sebelumnya 30, mulai tahun ini 33. 33. Ini ayo kesempatan ini ya. Saya tidak hanya kepada MAN 2 Pasuruan berbasis pondok pesantren terpadu alias ini, tapi ini adalah khusus diberikan kepada warga yang ber-KTP Jawa Timur katanya Pak ya. Karena itu syarat mutlak itu. Jadi kapan Pak itu Pak bisa kita akses informasinya supaya teman-teman termasuk madrasah aliyah yang lain bisa nunggu ini supaya tidak terlambat. Kalau setiap saat itu bisa di web LPPD Jatim. Tetapi untuk penyelenggaraan seleksi tahun 2025 itu dimulai bulan April. Bulan April. Ya. Jadi karena seleksi itu mulai bulan April, maka Maret itu sudah bisa dia petunjuk teknis bagaimana penyelenggaraan beasiswa. Oh ya, ini berarti setelah ujian semester ganjil. Ya, setelah semester ganjil kemudian nilai sudah didapat, itu kita sudah mulai akses informasi tentang S1 Al-Azhar Mesir, termasuk S1 yang lain Pak ya, yang di 127 perguruan tinggi ini ya. Bisa disebutkan beberapa perguruan tinggi yang bisa kita akses untuk yang kerjasama dengan LPPD Bapak? Untuk yang S1, untuk di daerah dekat dengan sini ya ada alias ini ya, alias ini Siddhartha, terus ke timur itu di sini juga ada Mahat Ali Salafiyah Pasuruan. Salafiyah Sugiri itu. Terus ke timur itu ada Nurul Jadid, ke timurnya lagi itu ada STI Asibawai, Bondo. Terus ke timur itu ada Universitas Ibrahimi. Terus ada Mahat Ali Salafiyah Syafi'iyah Sukorjo itu. Ke selatan itu ada Universitas Darussalam Blok Agung ya. Ada Mahat Ali Blok Agung. Nah, di Jember itu banyak. Yang S1 itu di Jember sekarang ada Stai Raya ya.
Kemudian yang S2 itu ada Stay saya itu siapa? Stay Raya, Stay Raya namanya Pak. kayak Emil Yakin Oh, di Purworejo. Kemudian yang S2 itu ada Al-Qadiri, ada Universitas Islam Jember, ada banyak. Universitas Al-Falak Suria. Untuk S3 itu terbatas hanya 9 kampus, 9 kampus. 9 perguruan tinggi. Di antaranya itu ada UIN Jember, ada UIN Sunan Ampel, ada UIN 1 Tulungagung, ada UIN ISMA, ada YN Kediri, ada UIN Malang, kemudian ada Universitas Ki Abdul Halim Pacet Mojokerto, ada UMU Malang, terus ada Universitas Darussalam Ponorogo. Wah, ini kesempatan ini para siswa yang ingin mengakses beasiswa LPPD. Jadi pimpinan sudah mempetakan tempat-tempat yang mudah diakses di semua penjuru mata angin. Di timur ada, di barat ada, kemudian selatan, utara juga ada. Nah, tinggal nanti Anda memilih mana yang cocok dan akses itu dan segera mendaftarkan diri. Betul, ya. Terus ada persyaratan apa yang harus dipersiapkan untuk bisa masuk? Yang paling inti itu ber-KTP Jawa Timur, itu harus ya, karena itu KTP Jawa Timur. Terus bisa baca kitab sesuai dengan tingkatannya, karena kitab untuk seleksi calon mahasiswa S1 dengan S2, S3 itu beda. Nah, syarat-syarat lain itu enggak ada. Oh, sangat mudah. Iya, sangat mudah, karena memang itu untuk bisa diakses oleh masyarakat Jawa Timur. Alhamdulillah. Ini bukti komitmen pemerintahan Provinsi Jawa Timur, Pak ya, dalam rangka untuk memanfaatkan APBD provinsi untuk rakyat, untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan yang dibiayai oleh LPPD. Nah, biaya LPPD ini yang diterima oleh mahasiswa itu seperti apa, Pak? Berapa besarnya itu, Pak? Kalau yang S1 Al-Azhar itu semua itu 308 juta. 308 juta, wow, luar biasa. Yang diterima setiap orang setiap bulan itu ada 2.500.000. 2.500.000. Jadi 4 tahun itu living cost-nya diterima setiap orang itu 120 juta. Besar sekali living cost, Pak ya. Di samping semua bebas, tinggal belajar saja masih dapat living cost. Kalau enggak pinter dibiayai beasiswa dari Pemprov itu, waduh, sayang sudah sekali. enggak mikir lain-lain juga. Ya. Nah, baik, saya kira ini informasi yang sangat menarik, Prof. Dan ini mudah-mudahan dapat diakses oleh banyak pihak, khususnya warga Jawa Timur. Nah, mudah-mudahan ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih kehadiran Pak Profesor Dr. Kesempatan yang luar biasa. Terima kasih. Ya, kami mendapatkan suatu kehormatan panjenengan bisa hadir dan memberikan informasi yang sangat akurat dan penting di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat kepada Mat 2 ini. Sudah memediasi program peningkatan literasi, ini luar biasa. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Ini dalam rangka juga dalam memberikan peningkatan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Saya kira itu para pemirsa yang saya hormati, kita sudah bincang-bincang tentang pengembangan sumber daya manusia oleh Ketua LPPD Jawa Timur, Bapak Profesor Dr. Halim Subahar MA. Dari Jember. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan terus bisa mengabdi kepada umat dan bisa memfasilitasi kita untuk menjadi meningkatkan sumber daya manusia. Terima kasih Pak Profesor. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, Mandua Pasuruan, tahfidz berliterasi. Mandua hebat.